Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang peserta sosialisasi pendidikan pemilih untuk pemilu tahun 2024 di Rangkayu Basa Padang Panjang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota KPU Kota Padang Panjang, yang kami hormati Bapak narasumber dan Ibu moderator, jajaran lingkungan Sekretariat KPU Kota Padang Panjang, Bapak Ibu anggota, Ketua dan anggota PPDI Sekota Padang Panjang, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, acara sosialisasi pendidikan pemilih pada pemilu tahun 2024, Jumat 16 Desember 2022 dimulai. Mengawali acara ini, marilah sejenak kita perdengarkan pembacaan kalam ilahi oleh Saudari Lola Safitri. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
Selanjutnya, sambutan dari pengurus DPC PPDI Kota Parangpanjang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua kepada Ibu Silvana Marta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di aula Rantai Lubasa pada hari ini. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Haji Dr. Anus Muhammad Mufti Syafii, yang terhormat Ketua KPU Padang Panjang, yang terhormat anggota KPU Kota Padang Panjang, yang terhormat jajaran sekretariat KPU Kota Padang Panjang, yang terhormat pengurus PPDI Kota Padang Panjang, yang terhormat anggota PPDI yang hadir pada hari ini. Baiklah, kami dari pengurus PPDI Kota Padang Panjang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu penyelenggara acara sosialisasi pemilu 2024 dengan pemilihan disabilitas di Kota Padang Panjang. Semoga dengan kegiatan ini terwujudnya pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengundang kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan dan sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua KPU. Dalam hal ini diwakili oleh Divisi Hukum KPU Kota Padang Panjang kepada Ibu Insinyur Edwita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa mengadakan sosialisasi pemilu tahun 2024 dengan disabilitas Kota Padang Panjang. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Allah untuk disampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Mufti Syafii yang telah hadir pada saat ini. Kemudian yang terhormat kepada anggota KPU Bu Binda Abdona, kemudian kepada Ibu Nila sebagai moderator nanti pada acara sosialisasi ini, dan kepada pejabat di lingkungan KPU Kota Padang Panjang beserta jajarannya, dan tak lupa yang sangat kami cintai Bapak Ibu undangan yang menghadiri acara pada siang hari ini. Baiklah, untuk sosialisasi pada hari ini, tentu nanti Ibu Indah Aprizona akan menyampaikan secara seluas-luasnya tentang sosialisasi ini. Namun tentu adik-adik dari disabilitas juga tentu mengetahui sedikit banyaknya tentang sosialisasi pemilu 2024 ini, di mana
sosialisasi yang tentang pemilu tahun 2024 ini terhadap penyelenggaraan pemilu nanti pada tanggal berapa? Adik-adik ada yang tahu nanti kita pemilu tanggal berapa? Tanggal berapa? 14 Februari tahun 2024. Nah, tetapi juga tidak hanya satu pemilu saja yang akan kita laksanakan pada tahun 2024 itu, namun serentak juga dengan pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Jadi tahapan yang sudah berjalan adalah pemutakhiran data pemilih, kemudian pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi pada tanggal 14 Desember 2022 ini, beberapa hari yang lalu, telah ditetapkan sebanyak 17 partai politik. Kemudian juga sudah berlangsung perekrutan panitia PPK di kecamatan, dan insya Allah juga akan dilakukan perekrutan PPS di seluruh kelurahan di Kota Penambangan. Nah, seterusnya nanti juga ada pencalonan terhadap partai politik, nama-nama calon yang akan diajukan nanti kepada penyelenggara KPU Kota Penambangan, dan juga nanti ada pencalonan presiden, ada juga nanti tahapan kampanye, kemudian nanti juga ada penghitung, dan nanti juga ada seterusnya penetapan calon yang terpilih dan pengucapan sumpah janji. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, maka pada hari ini 16 Desember 2022, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayahnya serta izin kita bersama, maka kita buka acara sosialisasi pemilu tahun 2024 dengan pemilih disabilitas Kota Padang Panjang. Demikian, berbanyak maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilakan untuk mencicipi snack yang sudah tersedia. Bapak Ibu, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, kami dari KPU Kota Parangpanjang melaksanakan sosialisasi bagi Bapak Ibu pada hari ini, yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Mufti dan Ibu Winda Aprizona, ya, beliau adalah Divisi Barmas KPU Kota Parangpanjang, yang akan dimoderatori oleh Ibu Nila Indriani. Oleh karena itu, kepada Ibu Nila Indriani, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kepada peserta undangan komunikasi KPU Kota Parangpanjang hari ini dan komunitas disabilitas, ya, Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Masih semangat. Siap tadi, harusnya lebih semangat lagi ya menerima presentasi dari narasumber kita.
seperti yang kita lihat bersama, sudah hadir bersama kita saat ini Bapak Mufti Syarfi. Beliau lahir di Bilbolga tahun 1953. Kampung beliau di Lawang Matur, Agam. Ada yang sekampung dengan beliau? Oh, ada, iya. Ini setelah acara ini bisa ke kampung Ibu. Setamat beliau dari SD, beliau melanjutkan pendidikan ke Tawarin Parabek Bukit Tinggi, kemudian S1 beliau di IAIN Imam Bonjol Bukit Tinggi juga, dan sudah S2 juga. Mengalami karir sebagai jurnalis, kemudian menjadi anggota KPU Provinsi Sumatera Barat 3 periode, dan terakhir menjadi ketua Basnas Kota Padang setelah demisioner menjadi KPU Provinsi Sumatera Barat itu ya Pak. Hari ini beliau hadir sebagai narasumber kita, dipanggil dari Jadi Sumbar atau Jaringan Demokrasi. Untuk tidak memperpanjang waktu, baiklah para ibu, sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Mufti Syarfi. Beliau akan memaparkan materi beliau tentang pemilu inklusif atau disabilitas dalam pemilu 2024. Untuk itu, Pak Mufti kita persilakan kepada Bapak Syarfi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati komisioner KPU Padang Panjang, ada Bu Indah dan lain-lain, dan kemudian sekretariat KPU Padang Panjang, yang teristimewa sekali, Bapak, Ibu, Saudara, dan sanak saya dari PPDI Padang Panjang. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali pada kesempatan, walaupun hari sudah siang, tapi jumlah yang hadir luar biasa. Ini cerminan bahwa ada kepedulian besar masing-masing kita terhadap pemilu. Kemudian Ibu Indah ini, beliau ini mantan ya. Mantan bukan mantannya kita, tapi mantannya komisioner KPU Padang Panjang. Mantan Gerindra Pak. Mantan Bu? Gerindra. Ya. Pada kesempatan ini saya dimintakan oleh Bu Indah dan kawan-kawan dari Pak Okta yang kebetulan tidak sempat hadir pada kesempatan ini untuk memaparkan pemilu inklusif dalam pemilu 2024. Nah, pertanyaan kita muncul, kok ada pula pemilu inklusif di dalam pemilu? Inklusif ini apa? Gitu. Dalam kurung ada disabilitas. Disabilitas ini kan konotasi kita itu kan tidak mampu. Atau ini, kalau di dalam orientasi tugas anggota KPU selama ini yang coba saya fasilitasi di Jakarta, disabilitas itu mesti dimaknai keterbatasan, jangan tidak mampu. Pokoknya Bapak dan Ibu ini orang yang terkelompokkan menjadi orang yang punya keterbatasan. Sementara arti pemilu inklusif, pemilu untuk semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi ketentuan.
tidak boleh. Maukah disabilitas punya keterbatasan, mau tidak punya keterbatasan, mesti ikut. Nah, ini mesti ya. Kenapa nanti mesti? Nanti timbul lagi pertanyaan kita. Kenapa kita mesti ikut pemilu? Karena yang dibincangkan di pemilu itu adalah nasib kita. Kalau bapak dan ibu tidak ikut atau tidak acuh ya kepada pemilu, nanti nasib kita itu tidak diajukan oleh orang yang berkuasa. Nah, makanya inklusif itu untuk semuanya, termasuk orang yang keterbatasan, yang tidak keterbatasan, semuanya. Nah, muncul lagi pertanyaan, kenapa kok pemilu itu inklusif? Kalau orang punya keterbatasan, gimana dia ikut pemilu? Dia terbatas. Jalan nggak bisa, baca nggak bisa, makan lihat nggak bisa, dengar nggak bisa. Itulah kewajiban negara untuk menghilangkan atau mengurangi keterbatasan mereka itu, supaya mereka bisa ikut pemilu. Nah, nanti coba kita lihat. Jadi disabilitas itu ya jangan nanti bilang itu orang cacat, bukan. Itu tidak. Abilitas mampu. Jadi orang yang punya keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya, sebentar. Kemudian kita coba lihat arti pemilu. Nah, ini supaya jangan kita keliru. Nah, pemilu artinya kontestasi politik. Kontes. Kalau kontes itu lomba ya. Nah, kalau bayang kita kalau lomba ini macam caranya nih. Lomba ini tujuannya menang. Nah, artinya perebutan suara rakyat untuk mendapatkan kekuasaan politik. Jadi nanti elit-elit partai itu dia merebutkan suara bapak dan ibu untuk bisa berkuasa. Setidaknya ada dua cara dia berlomba itu. Yang pertama dengan menggunakan politik gagasan atau meyakinkan pemilih dengan kekuatan visi dan misi. Saya kalau terpilih saya akan bangun Padang Panjang. Saya akan bangun fasilitas yang cocok untuk bapak dan ibu yang punya keterbatasan. Saya akan bangun jalannya yang tidak berundak dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, program atau perilaku instan antara lain. Cara mencari kekuasaan itu ada yang instan. Menggunakan kekuatan keuangan, di Bali suara dia pilih 50.000, 100.000, oh pilihnya. Itu instan. Ya, artinya kurang baik. Kemudian mensiasati aturan. Misalnya aturan suruh A, dia lakukan B. Yang penting dia menang. Yang ketiga menggunakan segala cara yang terdekat dengan cara penyelenggara yang labil, intimidasi dan lain-lain. Kadang-kadang ada orang calon-calon pun mempertakut awak. Nah, artinya bahwa kontestasi seharusnya dimaknai sebagai proses pendidikan politik. Nah, sekarang balik lagi ke politik. Yang politik itu apa? Politik jangan awak anggap hanya ada partai, hanya ada lambang-lambang partai. Ya. Politik itu kecil kakek. Kalau ya dong kakek awak tidak tuh Aristoteles namanya. Itu sampai pada 15 abad yang silam. Kecilnya politik adalah cara hidup. Cara hidup untuk lebih baik. Itu politik. Jadi bukan pilihlah saya, itu caranya. Yang namanya politik dalam hati Sinode Bari. Artinya kalau kita berpolitik, artinya Bapak dan Ibu sudah berupaya untuk mencari jalan hidup yang lebih baik. Tidak ada keterbatasan ini. Kalau misalnya tadi itu jalan yang kurang sempurna, kegiatan kurang sempurna, mesti ada kompensasi cara-cara menghilangkan keterbatasan itu. Itu bagian dari politik. Kan yang tadi pilih itu orang bantu tuh, lele yang pengen tolong awak nanti tuh. Punya bangun jalan tol, awak tidak bisa di situ dong. Tak ada akses untuk awak. Itu salah satu ya. Kemudian, inilah yang akan
akan memperebutkan suara Bapak Ibu nanti. Ada 17 partai politik. Nah, kalau nanti misalnya alun lain tahu orangnya, cukup dengan memilih partainya saja misalnya. Nah, inilah akan 17 partai politik yang sudah resmi. Ini mungkin ada tambahan nanti nih, ya tahu lah nanti kalau KPU-nya goyah ya, tambah lagi nih. Tapi inilah untuk pengetahuan Bapak dan Ibu untuk bisa melihatnya. Kemudian kita sudah mengenal politik secara singkat, kemudian bagaimana politik itu dilakukan oleh seseorang, bagaimana kita memahami politik. Politik itu harus dibawa ke bawah. Saya berpolitik, artinya saya ingin hidup atau buat saya lebih baik daripada yang sekarang. Nah, itu cara berpolitik. Kemudian kita lihat ini, apa persoalan orang yang terbatas dan hak politik penyandang keterbatasan tadi. Saya kurang setuju nyebut disabilitas ini orang yang cacat kayak apa enggak. So itu sudah dari dulu kita ini sudah dilarang. Mesti disabilitas ini diartikan orang yang tidak mampu atau keterbatasan. Kalau orang terbatas, di mana mereka itu bisa tidak terbatas? Inilah kewajiban negara. Nah, nanti kita contohkan nih, Pak. Coba kita diskusikan apa yang dimaksudkan keterbatasan tadi. Nah, ini nanti akan muncul next lagi. Nah, di mana letak ketidakmampuan atau keterbatasan gambar ini? Ayo, satu lagi. Yang ini ada dua gambar. Nah, di mana letak keterbatasannya? Bisa bantu Ambo. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Bangun nomor 2. Nah, ada tangga. Jadi artinya apa? Kalau ketika dia menomor 1 saja, itu sudah terbatas dia bisa jalan. Oke, namanya ya keterbatasan itu sudah dibantu oleh satu alat yang memungkinkan dia tidak terbatas lagi. Ya. Kemudian nomor 2, kalau ketika nomor 2 itu ada tangga, kalau masuk kampung orang lawang berundak nomor. Ya. Karena ada tangga itu muncul keterbatasannya. Ya. Nah, apa tugas negara atau tugas penyelenggara negara? Menghilangkan tangga apa? Atau membuat jalan khusus untuk orang yang punya keterbatasan, orang berkursi roda. Nah, nyebut lereng misalnya kan? Artinya apa? Artinya tugas negara tadi itu menghilangkan sesuatu yang mencoba menghalangi orang itu berbuat maksimal. Nah, artinya apa? Nah, gitu juga nanti KPU. Paling misalnya apa dan ibu ke TPS. Kiranya TPS itu di Sebarang Banda. Oh, tak bisa punya barang. Tak bisa kan? Nah, kewajiban KPU membuat jembatan yang bisa menampung KPU bisa menyebarang. Itu namanya menghilangkan keterbatasan. Itu kewajiban. Begitu surat suara nanti. Surat suara ketika nanti pulang dari suara, bagi orang tidak bisa melihat, saya tahunya dong. Namanya pilih Allah. Mesti ada alat atau braille atau surat suara khusus untuk memandu orang itu bisa. Atau didampingi. Jadi nanti ada aturannya. Nanti KPU mensosialisasikan taruh perilaku awak di TPS. Artinya kok ketika tiba di TPS tidak boleh orang yang punya keterbatasan tadi tidak memilih. Nah, itu cara apanya. Kemudian Niko. Nah Niko kok kira-kira apa? Bagaimana mengatasi hambatan gini? Nomor 3. Bapak Ibu, gimana cara menghilangkan hambatan kok? Supaya tidak terbatas lain, tidak terbatas kemampuan ini bisa jalan. Janjangnya diruntuhan atau jalannya dibuat. Artinya walaupun nanti pada panjang, walaupun ada janjang, ada trotoar, mesti namanya ramah atau akses
kamu itu fasilitas mesti dibedakan. Apa di rumah sakit daerah kan ada tuh ganjangnya yang pakai yang foto, ganjang tuh lingkaran tangganya kan, itu bisa dengan kursi roda. Artinya penyandang disabilitas tadi itu bisa melakukan sesuatu sama halnya dengan orang tidak terbatas. Mesti begitu ukurannya. Kemudian itulah yang menurut United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, yang definisinya mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan. Nah, itu. Jadi yang namanya disabilitas itu atau bapak itu mempunyai keterbatasan antara bapak atau ibu ya dengan kemampuan yang ada atau dengan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan yang lain. Makanya tidak ada perbedaan perlakuan maupun tidak mampu melihat, tidak mampu berjalan, tidak mampu berpindah tempat, semuanya harus disiapkan. Inilah tanggung jawab negara itu. Jadi sini hak bapak itu. Ini undang-undang ini internasional, bukan di Indonesia aja berlaku. Jadi perlu nanti diperjuangkan. Kemudian kalau di Indonesia, ini undang-undangnya. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik. Sensorik itu apa ya? Penglihatan dan pendengaran ya. Ya. Kemudian dalam berinteraksi dengan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. Jadi jangan ada perasaan lah, oh ampun, mah tidak bisa, jangan. Ya. Harus diupayakan, ya, semaksimalnya. Kalau misalnya kita perlu pakai tongkat, karena tongkat itu adalah untuk menghilangkan keterbatasan kita untuk melakukan sesuatu agar sama hak kita dengan orang lain, orang-orang yang sempurna. Ini penting nih memahami ini, mental ini penting bu, ya, penting sekali. Saya punya teman, ya, disabilitas tunanetra, dua-duanya, Abdul Somad. Satu, mungkin ada bapak ibu yang kenal sama dia. Dia lulusan dari dinas sosial, ada. Ya, dan itu langganan saya. Saya berlangganan pijat bukan karena dia buta tidak, tapi karena dia punya kemampuan. Anaknya ada 5, tidak satu pun anaknya yang seperti dia. Sempurna, semangatnya luar biasa, daya bacanya tinggi. Jadi pernah dia datang, Pak, saya mau juga mengaji ini. Bagaimana saya ngaji anak-anak kalau saya tidak punya Quran Braille? Insya Allah, tunggu, saya carikan. Saya carilah Quran Braille. Artinya apa? Artinya dengan Quran Braille itu hilang keterbatasan dia. Hilang apanya? Keterbatasannya untuk membaca Al-Quran. Nah, itulah yang tugas-tugas negara tadi. Ini ada berikut. Ini jenis-jenisnya, ini saya rasa ini Bapak Ibu sudah tahu ini. Ada yang keterbatasan fisik, tubuh, gerak, kemudian ada yang mental, depresi, bulimia. Mungkin ini pendekatannya nanti beda-beda. Kemudian ada intelektual, mungkin intelektualnya di bawah rata. Ada juga caranya. Ya, caranya untuk menyamakan kemampuan tadi. Kemudian ada yang penglihatannya netra atau tuli. Ini jenis. Nah, KPU wajib untuk memahami ini. Sebab nantinya mereka akan melakukan pendekatan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu dalam melayani hak pilih ya dalam pemilu nanti. Ini jenis tadi itu. Ada yang disabilitas fisik, ini penjelasan yang tadi, penjelasan yang berikut. Ya. Ada netra bisa disebabkan masalah kesehatan yang serius dan penyakit kebutaan, trauma penglihatan. Tuli termasuk orang yang tuli total atau bagian ini penjelasannya.
Nanti bisa diambil, nanti bisa tolong. Kemudian ini data statistik tentang orang yang berkemampuan terbatas tadi adalah 15% dari populasi penduduk dunia. Kalau 100.000, 5.000. Kalau 100.000 penduduk dunia, 5.000 yang punya sekelompok bapak dan ibu. Hasil survei penduduk tahun 2005 di Indonesia itu adalah 8,56%, lebih rendah dari angka internasional. Kemudian dengan jumlah penduduk Indonesia kurang ini pada pemilu 2014 ada sekitar 27 juta pemilih yang berasal dari yang keterbatasan ini. Pendekatan, nah ini pendekatan terhadap ibu-ibu. Misalnya kalau disabilitas itu adalah kondisi kesehatan seseorang, maka pendekatannya adalah medical model. Jadi pengobatan. Ya, tidak lain dari itu. Dan itu menjadi tanggung jawab negara juga. Kemudian kalau penyandang disabilitas itu dianggap sebagai objek belas kasihan, harus dibantu. Nah, ini biasanya dengan charity model, dengan model kasih sayang atau membantu dia. Ada lagi dengan model sosial, ada lagi dengan hak. Jadi dalam kepemiluan itu, yang model yang paling dekat itu adalah model karena kesamaan hak. Jadi jangan tidak ada istimewanya. Ya, jadi ibu bapak sama haknya dengan kami ini misalnya. Kemudian lanjut ya, nah ini, coba lanjut lagi. Nah, perbandingan jumlah difabel nasional, Sumbar dan Padang Panjang dalam pemilu yang lalu. Kalau nasional jumlahnya 1,247 juta. Sumbar 5.667. Padang Panjang 302. Karena sekarang meningkat jadi 320. Ya. Jadi ini nanti jadi tanggung jawab PPDI ini mensosialisasikan bagaimana orang yang sudah punya hak pilih yang kebetulan dia disabilitas, bahkan nanti ditolong dibantu untuk mensosialisasikan ini. Kemudian kalau dasar hukumnya ini, ya nanti bisa didalami pada dasar hukumnya, bisa didalami. Nah ini menjadi amat lanjut ya, lanjut. Nah ini, kemudian nah ini, lanjut. Pemilu sebuah kesempatan. Nah, pemilu ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas. Yang hasilnya penyandang disabilitas dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara. Jadi Bapak dan Ibu tidak sia-sia. Karena kalau begitu udahlah orang-orang biasa aja yang ikut pemilu tidak. Sebab nasib kita tergantung dari hasil pemilu itu. Ya, nanti tidak berubah dia. Jadi artinya partisipasi itu untuk semua orang. Nanti kita bedakan mana orang-orang atau kelompok orang yang perlu mendapat bantuan atau bantuan peralatan, bantuan penglihatan, bantuan pendengaran, bantuan penulisan, bantuan memilih, misalnya kan. Itulah yang menjadi nanti untuk menghilangkan disabilitas, keterbatasan tadi. Ini Undang-Undang Nomor 7 lanjut ya tentang yang mengatur tentang hak disabilitas. Nah, di hak disabilitas itu ya contoh penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kompetensi yang sama dengan sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu. Kalau untuk Padang Panjang mungkin PPDI ada nggak yang berminat sebagai penyelenggara pemilu? Harus, ya, harus ada. Sekarang sedang dibuka untuk PPS. PPS itu berapa? 11. 18 Desember besok dibuka. Ya, sesuaikan dengan kemampuan kita ini aja. Dan misalnya kalau hanya sekadar kursi roda tidak ada masalah gitu ya.
masih bisa jadi anggotanya. Kenapa? Nah, ini enggak. Di sisi lain, karena memang perlakuan selama ini selalu timpang terhadap orang keterbatasan ini, maka undang-undang di Indonesia memberikan namanya afirmasi dorongan, prioritas, 2 yang diberikan, perempuan 1, disabilitas 1. Jadi kalau kami di waktu di provinsi, disabilitas itu menjadi kok. Kalau menjadi anggota dewan, ya perempuan itu 30% wajib. Nah, besok kok nanti anggota dewan wajib ada yang dari disabilitas. Nah, siap ibu tuh, bu bapak. Ya, jadi siap-siap meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan, dan cara berpikir paling tidak, ya konsep-konsep bagaimana hidup lebih baik di kalangan bapak ini. Paling tidak, itu yang akan diperjuangkan di DPR nanti. Ini hak-haknya, ya, dan nanti termasuk hak ya, penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Dan kemudian hambatan. Nah ini hambatan yang tidak perlu kita sangkal, ya, karena ada pemahaman terhadap undang-undang dan Komisi Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas masih terbatas. Jadi tolong nanti PPDI diperbanyak referensi tentang undang-undang yang melindungi, termasuk Konvensi Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas ini. Tolong nanti didalami untuk menambah semangat kita, bahwa kita bisa mampu hidup sama baiknya dengan orang-orang yang tidak punya keterbatasan. Kemudian pendidikan family. Nah, ini media massa yang agak kurang terasa kita. Kemudian hambatan fisik. Ini tolong nanti dipanjang-panjang. Jangan ada TPS yang tidak aksesibel. Jangan TPS di lantai 2. Tidak boleh itu. Kalau ada bahasa banyak orang. Kenapa? Karena menganiaya orang yang punya keterbatasan. Jangan TPS-nya di luar, di tepi bandar, atau nyebrang bandar, atau nyebrang kolam. Jadi TPS itu harus dibuat, didesain sebaik mungkin dan tidak mengganggu keterbatasan seseorang. Kemudian yang paling sulitnya bagi kita, ini mohon maaf, hambatan sikap. Ada stigmatisasi, lah mencap, menstempel. Oh, kalau orang disabilitas itu orang yang mampu. Coba hilangkan itu. Dan orang-orang yang mampu tidak boleh melakukan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas. Ya, supaya terus semangat. Ya. Jadi makanya saya dari awal tadi tidak akan pernah lagi bilang orang itu bukan gitu kayak gitu ya. Itu termasuk stigmatisasi. Kita bilang orang keterbatasan, mempunyai keterbatasan. Nah, kewajiban kita menghilangkan keterbatasan orang-orang. Nah, gitu kira-kira. Kemudian kenapa aksesibilitas itu penting? Karena pemilu itu menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dengan bebas, langsung dan tanpa hambatan dalam suatu proses politik. Jadi kalau mereka itu berjuang untuk hidupnya, berjuang hidup dengan baik, tidak boleh ada hambatan. Kalau ada hambatan, ungkapkan hambatan itu menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikan hambatan tadi. Kemudian aksesibilitas. Segala bentuk kemudahan untuk mengurangi tantangan dalam lingkungan untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam masyarakat yang inklusif. Masyarakat inklusif itu masyarakat untuk sama rata semua. Ya, beda dengan eksklusif. Kalau eksklusif misalnya kayak misalnya orang pendapatan tinggi itu yang eksklusif. Kemudian, nah ini akomodasi pemenuhan kebutuhan dengan layak. Ini yang menjadi reasonable accommodation. Ini yang menjadi tanggung jawab KPU dan lembaga-lembaga yang mempunyai hajat kepemiluan. Fasilitas dan pelayanan diberikan kepada pemilih penyandang disabilitas sehingga bisa menggunakan haknya secara mandiri. Misalnya pengadaan template. Nah, ini sering sampaikan ini. Jadi katanya begini, template
template mana? Saya waktu jadi anggota KPU sering cek kabupaten kota. Kamu punya template nggak di TPS? Enggak Pak, kami sudah daftar. Ada pemilih kami yang apa? Yang disabilitas. Tidak perlu template. Salah cara berpikir. Sebab ada peluang orang lain, orang dari desa lain, atau dari kampung lain, atau dari kabupaten lain yang pindah memilih. Kebetulan dia disabilitas. Nah, template itu wajib aja. Jadi tidak ada kalau nanti ada, kecuali kalau sudah didaftar tidak ada orang yang mau pindah, tidak ada orang disabilitas yang pindah, ya juga. Tapi wajib disediakan dulu. Alat bantu dengar, alat untuk tulis, tambahan waktu untuk disabilitas psikososial. Walaupun memiliki disabilitas yang sama, bukan berarti memerlukan akomodasi yang layak yang sama. Nah, jadi memang agak rumit ya dalam mengatasi keterbatasan ini. Mungkin itu yang saya sampaikan ya, terlalu tergesa-gesa ya, dan tapi insya Allah kita akan buka forum-forum tanya jawab. Sehingga Bapak dan Ibu merasa yakin. Yang paling penting bagi saya Bapak Ibu itu merasa sama dan menyadari apa keterbatasan dan bagaimana cara mengatasinya. Dan kemudian bagaimana negara ini mesti mengatasi persoalan disabilitas yang ada di kotanya, di apanya, di provinsinya, dan secara nasional. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita dengarkan tadi ya materi dari narasumber pertama kita, Bapak. Sudah semakin pertama ya Bapak dan Ibu pengetahuannya tentang pemilu, khususnya hak-hak komunitas disabilitas. Sebenarnya semua kita itu dalam pandangan Tuhan itu kan sama ya, tidak ada perbedaannya. Dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Mufti tadi, sedikitnya saya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama bahwa kita semua mempunyai hak yang sama di mata hukum, di mata Tuhan, dan di negara kita sudah dinaungi oleh Undang-Undang Dasar yang pertama, dan khusus untuk disabilitas sudah juga ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, karena kita semua punya hak yang sama, makanya negara mempunyai kewajiban untuk menyalurkan suara kita semua, termasuk suara para ibu nanti di pemilu. Tadi sudah Bapak Mufti sampaikan seperti apa dan bagaimana atau apa kemaratannya bagi para ibu nanti ketika memberikan suara di TPS nanti ya di hari hari. Dan yang terakhir ternyata menurut data statistik banyak juga ya ternyata penduduk yang disabilitas ini gitu. Kita semua tidak membedakan sebenarnya, cuma mengelompokkan sehingga khususnya dalam penyelenggaraan pemilu ini penyelenggara lebih mudah untuk memberikan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita buka perjalanan kedua atau mana dulu? Baik, kita lanjut untuk materi kedua dari narasumber kita yang kedua, dari anggota KPU Kota Parangpanjang, Ibu Indah Aprizona, SPD, beliau sekolah SD, SMP, SMA di Kota Parangpanjang, kemudian meneruskan pendidikan di Universitas Jambi. Harusnya menjadi Bu Indah. Hari ini kembali menjadi guru. Bakat terpendam beliau kembali tersalurkan. Baik, Bapak dan Ibu, perpanjang mukadimah lagi, kita serahkan waktu dan tempat kepada narasumber kedua kita, Ibu Indah Aprizona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya tumpangkan pada pembicara yang telah mulai sebelumnya. Saya ucapkan
baru? Perindo baru? Gelora, Gelora? PKN, Terus? PKN. PKN? Oh, KPU? Ya, terus? Ya. Garuda, nomor 11 itu. Garuda. Ya, Bu. Oh, ini PSI. Perindo, nomor 16. Ya. Oh, yang baru. Oh, kamu. Ya, nanti pada tahun depan akan kami bagikan lagi ininya. Ya. Flyer-flyer untuk pengenalan partai politik. Jadi, partai politik ini sebelum ditetapkan harus diverifikasi dulu. Bapak Ibu kemarin pada bulan November, Desember itu ada tidak melihat anggota KPU beserta jajarannya turun ke bawah untuk memverifikasi anggota partai? KPU Kota Padang Panjang ada. Kadang-kadang kami diterima dengan baik, kadang-kadang kami bantu orang tak utang. Jadi begitulah nasib kami kalau ke lapangan. Padahal kami sudah memperkenalkan diri. Bu, kami dari KPU Kota Padang Panjang. Kami mendata orang partai. Kadang ditanya kayak, lagi bawa piti, lagi bawa amplop. Piti kami, lagi kami bawa. Apa? Iya, ada lagi ada piti bongkos. Jadi itu kadang-kadang ada apa? Ada kesalahan pemaknaan antara KPU yang menyebutkan diri kami mendata, memverifikasi anggota partai dengan partai yang menjaring anggota. Ya, jadi kadang-kadang disamakan saja orang KPU di orang partai samose, pokoknya mencari anggota partai. Ya, kami sama-sama mencari anggota partai, tapi yang partai mencari anggota, yang KPU memverifikasi anggota partai. Jadi kalau misalnya Bapak siapa namanya? Safri. Pak Safri misalnya terdaftar di Partai Jambu, tapi Bapak sendiri tidak tahu kalau nama Bapak itu sudah masuk ke dalam partai. Nanti kami verifikasi ke Bapak, Pak Safri benar terdaftar di Partai Jambu. Tidak, kata Bapak kan? Nah, tidak itu berarti sudah kurang itu anggota partainya dan partai harus menambah lagi.
sudah jadi relawan demokrasi. Jadi peluang itu sudah dibuka dari 2019, sudah ada yang mulai. Itu saya Ferry sendiri yang dari disabilitas ya. Ada Pak Hen satu lagi. Oh iya, ada Pak Hen satu lagi. Udah lama gak ketemu Pak Hen. Ya ada. Jadi sudah ada 2 orang yang menjadi untuk relawan demokrasi di 2019. Nah jadi itu nanti jangan lupa peluang-peluang itu selalu ada. Kalaupun tidak di PPS ini nanti ada KPPS, ada Pantarli, dan jadi Limas juga bisa. Nah itu masa kerjanya nanti di 2024. Mudah-mudahan ada relawan demokrasi lagi ya, ada Ferry. Iya. Berharap. Ya berharap kami juga. Ya. Karena pekerjaannya itu seru. Jadi penyambung sosialisasi antara KPU dengan masyarakat. Nah, itu untuk pemenangan pemilu. Kalau memilih nanti 2024 itu berapa yang akan kita pilih? Berapa surat suara yang akan kita dapat? 5. Coba dulu. 5 ya? 5. Apa saja? Ilham masih 4. Oke, Ilham aja kita ya. Apa ya? Terus? Nah, polisi. Terus? Kata ya. Ada presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kalau untuk memilih tidak lama. Yang lama itu nanti melakukan penghitungan suara. Jadi mungkin waktunya akan memakan waktu lagi seperti 2019. Lama penghitungannya karena ada 5 kotak suara yang harus dibuka untuk dihitung surat suaranya. Jadi mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Ke TPS seperti yang dipesankan oleh beliau juga, itu sudah itu sudah difasilitasi. Kalaupun ada TPS yang sampai melompat bata, yang sampai ada janjangnya, itu kami sudah memperhatikan ke KPPS-nya, ke PPS-nya, bahwa di TPS tersebut tidak ada pemilih disabilitas, sehingga tidak mengganggu akses kita, ya, sehingga kita semua mudah untuk datang ke TPS. Nah, jadi kalau ada pemilih disabilitas di situ satu saja, maka TPS itu harus pindah. Dan pernah di kelurahan Ganting itu beberapa kali pindah karena yang pertama melompat banda, yang kedua berjanjang, akhirnya pindah sampai ya karena di situ ada pemilih disabilitasnya. Nah jadi mudah-mudahan untuk kedepannya KPU tetap dapat melayani seperti dulu dan lebih meningkatkan pelayanan dengan maksimal. Iya Pak, tanggung jawabnya KPU. Kalau untuk pengawasan tahapan itu harus Bawaslu. Itu dulu dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah hilaf dalam penyampaian, baik itu sikap juga. Terima kasih untuk kedatangannya. Kita pertanyaan di sini ya Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Apa kami Bu Ida? Baik, kepada Ibu, menarik sekali ya materi tadi yang disampaikan oleh narasumber kita. Tadi yang disampaikan oleh Bu Winda ada pengenalan peserta pemilu atau partai politik, tidak ada gambarnya di depan, masih ada maksudnya. Kemudian ada maskot pemilu 2024 tadi disampaikan oleh Bu Winda. Dan yang terakhir, Bu Winda mengajak kita semua untuk berpartisipasi tidak hanya menjadi pemilih nantinya di pemilu 2024, tetapi jadi penyelenggara juga ya Bu Winda ya. Mudah-mudahan kalau tadi Bu Winda sampaikan baru 3 atau 4 orang di ruangan ini yang sudah menjadi penyelenggara di pemilu sebelumnya. Mudah-mudahan di pemilu 2024 hampir separuhnya ya di ruangan ini ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara. Oke Bapak dan Ibu, bisa ya? Bisa. Mudah-mudahan nanti berminat menjadi penyelenggara. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya Bu Ina, Pak Musti. Baik, ada yang mau bertanya kepada narasumber kita, 2 narasumber kita hari ini. Baik, kita buka sesi pertama 3 orang terlebih dahulu, 1 baru. Ada lagi?
masih ragu-ragu kayaknya. Kita buka dulu, kita silakan dulu kepada Bapak Sapri ya Pak. Sapri, maaf ya. Silakan Pak. Pertanyaan saya adalah, kalau seorang calon, baik calon presiden maupun DPR, DPR 1 berjanji memenuhi kebutuhan masyarakat, kalau tidak terpenuhi bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Terima kasih. Masih ada lagi? Ilham, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber yang telah menyempatkan pengalaman untuk teman-teman pemerintah. Karena dari pemerintah terkait undang-undang itu saat ini pengetahuannya. Maka intinya untuk arahan dan dukungan Komisi Pemilihan Umum yang akan kami lakukan. Karena teman-teman pemerintah ini lawan untuk mengiakan dalam politik pemilu tersebut. Karena salah satu partai yang ada di kota banyak itu ada ini mensurat, maka intinya penting untuk sama-sama dorongan masyarakat dan penyelenggara pemilu itu untuk memberi harapan teman-teman pemerintah yang ada di kota banyak. Baik-baik pemerintah ada berbagai macam ini. Antara ada pemerintah federal, ada pemerintah dulu, ada pemerintah jaksa, bahasa dan lainnya. Maka masing-masing tersebut itu memiliki berbeda potensi dan masing-masing pendekatannya. Di sini pertanyaan saya kepada Bapak Narasumber, bagaimana setidaknya agar pemilih punya inklusif agar masyarakat mereka merasa adanya perhatian perlindungan yang ada di lingkungan kota Banjar. Karena pemilihan sebelum-sebelumnya itu sangat minim, baik di daerah maupun di daerah pemilihan yang ada di kelurahan ataupun di tempat-tempat yang ada tempat wilayah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pada narasumber terkait penyelenggara. Nah, ini pada umumnya pemerintah pada umumnya memakai SMP. Apakah ada tak peluangnya ada legislasi memakai SMP dan ada juga batas umur gitu kan? Di sini ada oleh pembatasan dari tentang pendidikan di kota Banjar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ilham. Ada lagi? Oh iya, biar di sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Nazamulia. Saya disabilitas tunanetra. Tadi dikatakan bahwasanya kami difabel diperkirakan mencapai 330. Itu yang tercatat. Dan kemungkinan besar mungkin hampir 900 orang dengan keluarga inti. Jadi di sini yang saya ingin sampaikan kepada KPU, apakah mungkin kami para calon anggota DPR atau apapun presiden, DPD bisa langsung sosialisasi bersama kami di dalam forum PPDI, sehingga sebab pengalaman yang tahun lalu sebanyak itu anggota DPR yang di kartu suara, insya Allah hampir
98% tidak kita kenal. Jadi apakah mungkin KPU memfasilitasi kami untuk mengadakan forum dalam pemilu dengan calon-calon anggota yang DPR atau DPD yang ingin kami pilih. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Ini pertanyaannya bernas ya dari peserta kita hari ini gitu. Kita jawab dulu yang 3 ini, nanti kita buka sesi kedua dijawab oleh narasumber kita. Kita cukup banyak di narasumber. Nah, kepada Ibu, silakan Bu Winda dan Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berat itu pertanyaan Pak Mufti. Kalau dia janji, mikir janji gimana? Hukumannya. Dan memang tidak ada satu mekanisme janji-janji. Tapi janji itu bisa ditagih yang melalui partai politik atau melalui wakil-wakil yang ada di DPR. Misalnya janji presiden akan membantu para disabilitas dengan program nasional, nah, mengenai pendidikan disabilitas atau akses disabilitas dan lain-lain, itu bisa diajukan mekanisme apa bisa ada. Nanti kan setiap wakil-wakil terpilih itu kan dia kembali ke dapil masing-masing. Jadi nanti berkumpul di dapil, nanti dari dapil nanti merumuskan apa janji-janji yang belum terrealisasi. Nanti akan disampaikan oleh wakil kita tadi. Kalau janjinya janji pemerintah, artinya presiden, gubernur, wali kota, nanti yang akan itu DPR-nya akan memanggil. Nah, ini janjinya seperti apa? Tapi itu harus ada mekanismenya yang dibuat disepakati lebih dulu. Nah, gitu ya, apa mekanisme penagihan janji. Kemudian mungkin bisa itu Pak ya. Jadi nanti ada mekanisme penagihan janji namanya melalui wakil-wakil kita yang ada di DPR. Undang-undang yang mengatur itu? Ya, memang ada apanya, undang-undang menyebut aspirasi namanya. Itu memang setiap wakil itu mesti kembali dia ke dapil yang pada saat-saat tertentu gitu. Nah, kadang-kadang dia membawa bekal, bawa apa juga yang untuk proyek-proyek misalnya kepada wakil-wakilnya, kepada daerah pemilihannya gitu. Sebab begini, yang namanya kontestasi tadi, yang berlomba tadi, mesti ada panggungnya. Panggungnya itu daerah pemilihan. Jadi misalnya Padang Panjang ini bagi berapa dapilnya? Dapil untuk Padang Panjang saja 2. Nanti Padang Panjang ini masuk dapil berapa kalau dia di dapil Provinsi Sumatera Barat. Nanti kalau dia mau Padang Panjang ini masuk dapil berapa kalau dia pemilihan DPR RI. Kalau misalnya untuk DPD dapilnya se-Sumatera Baratnya, nah, gitu. Jadi nanti bisa diapakan, bisa diatur. Nah, itulah pentingnya organisasi ini. PPDI itu untuk memformulasikan janji tadi dan kira-kira bentuk realisasinya seperti apa. Nah, nanti itu PPDI akan lebih membahas, mengkritisi itu. Nah, jadi nanti kalau perlu menjelang apa itu ada pertemuan dengan para wakil itu dipikirin janji apa kita catat, kita buat kontrak namanya kontrak sosial, kita bikin kontraknya gitu. Nah, ini kalau tidak janji gimana ya? Nah, menghukumnya kalau nggak ada janji juga, nggak ada juga 5 tahun setelah dia terpilih itu pemilihan ke depan tidak lagi dipilih dia, partai-partainya juga tidak dipilih. Nah, jadi itu cara menghukumnya. Orang Indonesia kan umumnya cepat lupa Pak. Oh iya, ya. Karena yang tadi itu Pak. Nah ini kadangkala lupa itu dipikir alasan supaya lupa. Nah, caranya ketika dia waktu hari H pada hari pemilihan tanggal 14 itu misalnya 14 Februari ya, ketika hari itu berlangsung dia sudah kasih amplop sama kita 50.000, 100.000 kita terima. Jadi seolah sudah dia beli. Jadi kalau dia mau kasih uang jangan mau. 5 tahunan Pak. Bonus 5 tahunan Pak. Iya, jadi jangan nggak cukup itu. Artinya apa? Terlalu tergadaikan. Ini saya mau contohkan.
Ini karena inspirasi juga pertanyaan Bapak Sapri menginspirasi saya untuk mengisahkan kepilihan kita berpolitik. Ketika para calon dia harap menang, dia tidak punya etika, dia hanya punya duit, bagi-bagi ke kita, dikirimin kita 50.000 atau 100.000 lah paling banyak, terus dia menganggap itu sudah dibeli. Satu. Kemudian namanya itu politik uang. Kemudian ada juga nanti broker suara, political broker. Politik suara itu misalnya saya merasa kemampuan mengumpulkan bapak-bapak seperti hari ini. Saya bilang, Pak, saya ke sayun sama kawa. Oh, pilih saya. Ayo. Oke Pak kan? Suara Pak ada sekitar 352. Kamu kecil ke calon kau. Nah, kamu punya suara 352 dari PPDI. Contoh sebenarnya dari PPDI berapa? Robi ya. Nah, mana? Kita pakai pimpinan, ada udah. Tapi Pak komitmen duluan. Jadi setelah itu terpilih. Kemudian kamu nagih lek. Pak, dan dulu tuh baca contohnya. Yuk, kalau membuat peraturan tentang keuangan supaya bisnis aku jalan. Ya. Kontrak-kontrak perusahaan kabel itu sudah masuk namanya political corruption. Bayangkan, kalau Sumatera Barat ada yang itu langsung baik ke tiket nasional. Nah, ada yang membiayai dia teh. Bapak pernah dengar oligarki? Oligarki kok kekuasaan dikendalikan oleh segelintir orang yang punya kekuatan finansial sangat kuat. Umumnya pengusaha. Umumnya pengusaha. Salah satu contoh, begitu ketika presiden kau terpilih, atau menteri kau terpilih, atau DPR kau terpilih, kamu minta gitu, Pak, kau selesai pemilu mah, Bapak, tolonglah rancang undang-undang, Pak, supaya izin mengirim ikan ambu surat saya di Indonesia kok. Perusahaan ambo. Sehingga yang lain tidak bisa. Itulah bahaya oligarki. Jadi awak bisa berharap ya supaya kebijakan-kebijakan publik tadi untuk kepentingan orang banyak, tidak untuk kepentingan segelintir. Maka tadi mulanya ketek, PTC 50.000 itu kan ketek. Kemudian gadang, kemudian nanti berubah ke kebijaksanaan politik. Nah, karena itu apa di Langkara Sumatera Barat itu suara neneknya maju. Jadi tidak bisa, Pak. Jadi dari awal kita tolak, walaupun 50.000, walaupun 25.000, awak tolak itu. Nah, jadi mau kasihnya supaya nanti itu awak itu tidak tersangkut batin awak ke hal-hal yang seperti itu. Kemudian Pak Ilham janji partai. Nah, nanti bisa ini juga hati-hati ini Pak Ilham. Hati-hatinya gini, kalau kita membuat janji dengan partai politik ya nanti penagihannya seperti ini. Makanya yang kita beli itu, yang kita bahas itu adalah gagasan politik. Mau diapakannya kita ini? Mau diapakan kita ini? Kalau itu bernas, ya bisa kita uji, baru kita negosiasi dengan dia. Kemudian penyandang disabilitas ini itu mesti tidak hanya sekedar aksesnya ke apa saja, ke TPS saja, tapi informasi tentang pemilu itu wajib. Bagaimana nilai kampanyenya, apa janji-janjinya, visi-misinya, itu dibahas per kelompok. Misalnya PPDI membahas itu. Kalau tidak satu pun mengenai nasib kita, ya nggak usah dipilih dia. Kita pilih yang lain. Atau kita jalankan, kita ajukan ke dia. Nih, sanggup nggak? Contohnya ke wakil, ke DPR di Padang Panjang. Pak, kita lo enggak ketua disparitas kok nanti ada fasilitas kritiko itu rancang. Nah, kalau kontrak
politik. Tidak baju dong. Nanti ditagih, diumumkan. Besok kami calon Pak Iko akan melakukan Iko untuk kelompok di Subanita. Gitu. Itu namanya kontrak politik. Itu harus membiasakan ke itu. Kemudian akses tadi, akses informasi pemilu. Jadi Bapak dan Ibu itu wajib nanti minta ke KPU. Akses informasi, Pak Ajaro memilih, Pak Ajaro kampanye, Pak mengenal kampanye orang, Pak menjadi bahan-bahan kampanye umum, Pak misalnya nasib penduduk Indonesia secara keseluruhannya, apa yang sedang kita perjuangkan, supaya kita seayun selengkap, ya, untuk menentukan pemimpin yang betul-betul mengayomi masyarakatnya nanti. Jadi materi kampanye itu perlu Pak nanti Pak minta gitu orang-orang. Kemudian tentang ada lagi satu tentang afirmasi ya. Ini mungkin undang-undang belum mengakomodir ya persyaratan SMP jadi penyelenggara. Tidak. Untuk KPP sudah bisa. Untuk KPP sudah bisa. Tapi usianya memang dibatasi. 17